Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Giovanni Abdillah, dan teman saya Adha Safira, Muhammad Alvin, Siti Nuraila, dan Yulia Nursari. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang hakikat penelitian. So, stay tune. Hakikat penelitian. Pada saat kita mendengar kata penelitian atau research, yang terlintas pertama kali adalah penelitian dalam laboratorium, rumus-rumus matematika, dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah menjadi pelaku penelitian. Sebagai contoh, petani melakukan penyelidikan terus-menerus apa yang menyebabkan padi gagal panen dan menemukan bahwa yang menjadi penyebabnya adalah hama tanaman. Lalu petani mencari cara untuk melindungi tanaman dari serangan hama. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan penelitian. Begitupun pada sebuah perusahaan, manajer marketing dan sales menyelidiki mengapa penjualan menurun dan menemukan bahwa yang menjadi penyebabnya adalah kualitas produk yang buruk. Lalu manajer marketing dan sales menyampaikan ke bagian produksi untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas produksi tersebut. Hal yang demikian menurut Uma Sakaran pada tahun 2014 disebut penelitian, yaitu sebagai suatu proses mencari solusi dari suatu masalah yang dilakukan melalui studi dengan mempelajari dan menganalisis faktor-faktor situasional atau fenomena dan teori yang terkait dengan fenomena tersebut. Hal senada dikemukakan oleh Cooper and Emory pada tahun 2003, yaitu suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sugiono pada tahun 2003 juga mengemukakan definisi penelitian dengan bahasa yang sangat sederhana. Menurutnya, penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari definisi tersebut ditemukan 4 kata kunci yang perlu dipahami. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, data. Yang ketiga, tujuan dan kegunaan. 1. Cara ilmiah. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian dilakukan sesuai dengan kaidah dan ciri-ciri ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Yang kedua, data. Data adalah material atau bahan-bahan mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dari fenomena yang sedang diteliti, untuk selanjutnya diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi atau keterangan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan. Ada 3 tujuan utama penelitian, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Yang keempat, kegunaan penelitian. Ada 3 kegunaan penelitian atau manfaat penelitian, yaitu memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraila. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik penelitian, di mana pengertian dari karakteristik penelitian itu adalah penelitian yang dapat disebut dengan penelitian ilmiah. Jadi di dalam penelitian karakteristik ini dapat dibagi menjadi 5 karakteristik agar suatu penelitian itu dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Yang pertama itu ada sistematik, di mana sistematik ini adalah suatu penelitian yang harus disusun dan yang harus disusun sesuai pola dan kaidahnya agar membentuk suatu penelitian yang sangat bagus. Yang kedua itu ada logis, di mana arti dari logis ini adalah penelitian yang dikatakan benar bila dapat diterima melalui akal dan pikiran. Jadi
penelitian ini mendasarkan tentang logika. Dan di saat penelitian itu tidak dapat diterima dalam logikanya, maka ini tidak dapat disebut dengan penelitian logis. Lanjut yang ketiga itu ada empirik, di mana empirik adalah suatu penelitian yang tidak bisa secara kebetulan atau melainkan ada penyebabnya. Jadi empirik itu tidak bisa dibuat dalam metode mendadak karena dia harus banyak persiapan yang harus dilakukan agar menjadi penelitian yang bagus. Yang keempat itu ada objektif, di mana arti dari objektif itu adalah suatu penelitian yang menjauhi aspek-aspek subjektif, yaitu tidak mempercampurkan dengan nilai-nilai etis. Yang kelima itu ada replikatif, di mana replikatif itu artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan dan yang harus diuji kembali oleh peneliti tersebut agar memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode-metode yang benar. Perkenalkan, nama saya Ada Hasafira. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian adalah suatu ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan oleh sang peneliti. Nah, tujuan dari suatu penelitian ini dapat untuk mengidentifikasikan atau menggambarkan suatu konsep yang menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi dari jenis studi yang akan dilakukan. Nah, menurut beberapa ahli, tujuan dari penelitian itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, eksploratif, di mana penelitian itu bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Nah, selanjutnya yang kedua, verifikasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menguatkan atau menggugurkan suatu penelitian atau teori sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu development, yaitu suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Artinya sang peneliti itu terinspirasi dari penelitian sebelumnya, baik berupa tesis atau skripsi sebelumnya dan lain semacamnya. Baiklah, selain itu ada 2 tujuan penelitian, yaitu secara umum dan secara khusus. Nah, tujuan penelitian secara umum yang pertama itu untuk memperoleh informasi baru. Nah, penelitian itu biasanya berhubungan dengan informasi atau data yang masih baru. Nah, di mana fakta tersebut diungkapkan dan disusun secara sistematis oleh peneliti. Dan yang kedua itu untuk mengembangkan dan menjelaskan suatu teori. Nah, dengan melakukan pengembangan dari suatu usaha, di mana peneliti itu mengembangkan suatu teori yang didukung oleh fakta-fakta penunjang, sehingga peneliti tersebut sampai pada pemberian pernyataan sementara atau yang biasa disebut dengan hipotesis. Nah, yang ketiga yaitu untuk menerangkan atau memprediksi dan mengontrol suatu perubahan, di mana peneliti menerangkan keterkaitan antara variabel yang ada, di mana dapat menjelaskan apa yang terjadi di antara variabel, bahkan mengontrol peneliti untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat ke depannya. Nah, kemudian tujuan penelitian secara khusus yaitu yang pertama mendeskripsikan fenomena, misalnya mendeskripsikan sifat, ciri-ciri atau suatu kekhasan dari fenomena tersebut. Nah, yang kedua itu menjelaskan hubungan peneliti. Maksudnya peneliti itu berusaha untuk menjelaskan hubungan suatu fenomena, terutama hubungan sebab akibat. Nah, yang ketiga memperkirakan fenomena yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang keempat mengendalikan suatu fenomena yang akan terjadi. Misalnya peneliti dapat digunakan untuk mengendalikan suatu fenomena seperti banjir, berbagai macam penyakit atau kebakaran. Nah, jadi tujuan peneliti tersebut adalah untuk mengantisipasi atau memberikan solusi dari suatu fenomena yang akan terjadi di masa depan. Sebelum saya akan menjelaskan materi saya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Alvin. Saya akan menjelaskan tentang fungsi penelitian. Fungsi dari suatu penelitian adalah sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu, atau
teori yang ada maupun koreksi terhadap ilmu atau teori yang telah usang. Sebagai cara untuk mengembangkan teknologi sebagai penyumbang informasi bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sebagai alat pemecah permasalahan praktis di lapangan. Menemukan sesuatu yang baru walaupun banyak cara untuk menemukan informasi atau karya baru dalam dunia pengetahuan. Menemukan yang dilakukan melalui sesuatu kegiatan penelitian adalah hasil yang handal dan mendapat pengakuan dari kalangan ilmuwan. Menemukan permasalahan penelitian. Untuk mengenal dan memilih penelitian permasalahan diperlukan kejelian dan penggunaan kriteria yang baik dari para peneliti. Terima kasih. Saya Yulia Norsari, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian. Nah, permasalahan penelitian adalah kesenjangan antara teori, konsep, dan harapan dengan praktek, fakta, dan kenyataan. Nah, secara singkat, permasalahan penelitian ini bisa didapat melalui tiga sumber yang biasa dikenal dengan 3P, yaitu place, paper, and person. Yang pertama itu place. Seorang peneliti bisa melakukan pengamatan terhadap situs-situs atau lingkungan. Melalui pengamatan dan studi pendahuluan yang seksama terhadap situs-situs tersebut, calon peneliti akan semakin peka untuk menemukan permasalahan. Refleksi pengalaman yang dimiliki selama ini juga bisa menjadi inspirasi dalam menemukan riset problem. Nah, yang kedua itu ada paper. Paper yang dimaksud di sini adalah sebagai sumber informasi tertulis yang bisa memberikan inspirasi bagi seorang peneliti untuk menemukan riset problem. Sumber tertulis tersebut bisa berupa hasil penelitian, yaitu disertasi, tesis, skripsi, dan lain-lain, jurnal, tertulis, teoritis, dokumen, dan lain-lain. Yang ketiga itu person. Seringkali fokus permasalahan justru didapat melalui diskusi sangat intensif dengan para pakar di bidangnya. Karena keahliannya, para pakar tersebut sangat mungkin memberikan inspirasi bagi calon peneliti untuk menemukan riset problemnya. Dari manapun sumber riset problem itu didapatkan, fokus permasalahan penelitian terbaik adalah yang muncul dari